Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. 4 hari sebelum beliau wafat, Pak, hari Kamis. Di hari Kamis, sholat maghrib, Pak, tepatnya hari Kamis, sholat maghrib malam Jumat berarti, Pak. Hari Kamis, malam Jumat, sholat maghrib itu sholat terakhir Rasulullah bersama para sahabat. Sebelum sholat isya beliau pingsan, Pak. Sebelum sholat isya beliau pingsan. Kemudian ketika bangun beliau bertanya, "As-sholan nas, apakah para sahabatku sudah sholat?" Para sahabat berkata, "Kulna ya Rasulullah, wahum yantadhirunak." Belum Rasulullah, mereka menunggumu. Akhirnya Rasulullah meminta air. "Du'u lima'an fil mikhdab." Coba ambilkan air di bak. Akhirnya Rasulullah ightasal, mencuci di situ, ya. Kemudian ketika hendak berangkat Rasulullah pingsan lagi, Pak. Ketika hendak berangkat Rasulullah pingsan lagi. Hendak mengimami Rasulullah pingsan kembali. Kemudian akhirnya Rasulullah bangun lagi, Pak. Bertanya lagi ketika bangun, "As-sholan nas, apakah manusia sudah pada sholat? Para sahabat sudah sholat?" Belum Rasulullah. Rasulullah kembali mencuci mukanya. Ketika hendak bangun pingsan lagi, Pak. Kemudian yang ketiga Rasulullah bertanya lagi ketika bangun, "As-sholan nas, apakah sudah sholat para sahabat?" Belum Rasulullah. Wahum yantadhirunak. Belum, mereka masih menunggumu. Rasulullah kembali mencuci muka, kemudian sholat. Hendak sholat, bangun berdiri, pingsan lagi, Pak. Sebegitu besarnya, Pak, perjuangan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini kadang teguran bagi kita, Pak, ya. Kita luar biasa untuk sholat jamaah, susah sekali, Pak. Kadang bahkan malas. Sampai memiliki Rasulullah sampai pingsan baru enggak sholat jamaah. Sampai pingsan baru beliau tidak bisa mengimami para sahabat ridwanullahi alaihim. Akhirnya ketika Rasulullah merasa tidak kuat lagi, sampai pingsan 3 kali, Rasulullah berkata, "Muru Abu Bakrin falyusolli bin nas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat untuk mengimami manusia, Pak. Akhirnya Abu Bakar mengimami para sahabat ridwanullah alaihim. Ini dalil kuat bahwasanya Abu Bakarlah yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari hari Kamis malam Jumat sholat isya, disitulah mulai Rasulullah tidak mengimami lagi para sahabat. Bayangkan, Pak, bertahun-tahun, 23 tahun diimami oleh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika 4 hari sebelum wafat, di hari Kamis malam Jumat, para sahabat tidak lagi merasakan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi mendengar indahnya nada beliau ketika mengimami. Tidak lagi melihat sosok Rasulullah di hadapan mereka ketika sholat jamaah. Itulah terakhir Rasulullah SAW sholat berjamaah itu di malam Jumat, sholat maghrib. Dan beliau ketika sakit, bapak-bapak, ibu-ibu, membaca surat Al-Mursalat. Al-Mursalat ini kalau di kalangan kita tidak pendek, Pak, ya. Al-Mursalat, tadi saya baca surat Al-Munafiqun itu satu halaman setengah. Al-Mursalat itu agak mirip, ya, hampir satu halaman setengah. Ini Rasulullah di maghrib ketika sakit. Ya, ini luar biasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk imam, Aisyah protes, Pak, enggak terima gitu. Maksudnya jangan sampai Abu Bakar wa Rasulullah. Kenapa Abu Bakar ini gampang nangis? Mendengar ayat surga nangis, mendengar ayat neraka nangis, ayat yang menyentuh nangis. Akhirnya kata Aisyah, jangan Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Muru Abu Bakrin," tetap Abu Bakar imamnya. 3 hari sebelum wafat, berarti hari Jumat, Rasulullah, Jabir ibn Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal 3 hari, beliau bersabda, "Ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Tidaklah seorang dari kalian meninggal melainkan kalian berhusnuzon kepada Allah, ya, berhusnuzon kepada Allah dengan bahwasanya Allah semoga mematikan saya dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan orang-orang solehin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan saya dari azab kubur dan dari azab neraka jahanam. Inilah yang beliau sampaikan 3 hari sebelum wafat. Qabla yaum aw yaumain, 1 hari atau 2 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW agak enakan, Pak. Berarti hari apa, Pak? Hari Sabtu, Pak, ya. Hari Sabtu atau hari Ahad. Rasulullah agak ringan badannya. Agak ringan. Kemudian beliau meminta kepada para sahabat
agar agar dibawa ke Masjid Nabawi, agar dibawa sholat berjamaah kepada para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW meminta, dari riwayat lain mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dan satu lagi Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, kepada dua orang ini. Rasulullah nggak bisa melangkah, Pak. Jadi kakinya itu nyeret-nyeret itu, Pak, ya. Bisa kita bayangkan, Pak, ya. Jadi orang dibopong, satu kanan satu kiri, nggak kuat lagi berjalan, jadi kakinya menyeret-nyeret kayak gitu. Itu Rasulullah dibawa dari rumahnya, dari rumah Aisyah ke Masjid Nabawi. Akhirnya ketika itu Abu Bakar lagi imam salat zuhur. Abu Bakar lagi imam. Kemudian ketika Abu Bakar imam, beliau melihat Rasulullah SAW, ya, beliau hendak mundur. Fadhahaba liyata'akhkhar. Dia hendak mundur, ingin mundur. Dia paham bahwasanya Rasulullah ingin jadi imam. Kata Rasulullah, fa'uma ilaihi bi alla yata'akhkhar. Rasulullah memberi isyarat, enggak usah mundur. Tetap. Rasulullah enggak berbicara, Pak. Rasulullah tidak kuat lagi berbicara. Rasulullah tidak usah mundur, tetap di tempatmu. Abu Bakar lagi imam di depan. Tetap di tempatmu. Akhirnya Rasulullah di depan, ya. Kata Rasulullah, ajlisani ila jambi, berkata kepada yang membopongnya tadi, Ali dan siapa? Abbas, ajlisani ila jambi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Jadi ini Abu Bakar, di sampingnya ada Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar berimam kepada Rasulullah, para sahabat mengimami Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah sambil duduk sholatnya. Kemudian para sahabat mengikuti sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini 2 hari sebelum beliau meninggal. 1 hari sebelum meninggal, Pak, hari Ahad. Hari ini berarti, Pak. Hari ini hari Ahad. Besok Rasulullah meninggal. Nih kita gambar ya supaya gampang. Hari ini, Pak, sebelum hari Ahad, 1 hari sebelum meninggal, Rasulullah SAW a'taqa ghilmanah. Beliau bebaskan semua budaknya, Pak. Budak yang beliau beli, budak yang beliau dapatkan dari harta rampasan perang, semuanya beliau bebaskan. Beliau merdekakan semuanya tanpa terkecuali. Semuanya beliau bebaskan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak ingin membawa harta ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Beliau tasaddaqa bisittah aw sab'ah dananir. Beliau bersedekah dengan 6 atau 7 dinar. 7 dinar, 1 dinar itu, Pak, hampir kalau nggak salah puluhan juta, 20 juta atau lebih. Ya, ini 7 dinar atau 6 dinar. Ya. Ini beliau sedekahkan semua, Pak. Ini harta Rasulullah, beliau sedekahkan. Tidak cukup sampai di situ. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu. Beliau sedekahkan semua peralatan perang Rasulullah. Dari mulai pedangnya mungkin, ya, tombaknya, pokoknya yang beliau miliki, harta rampasan perang beliau sedekahkan kepada kaum muslimin. Beliau hibahkan, beliau hadiahkan kepada kaum muslimin. Dan di malam harinya, malam Senin, Pak. Di malam Senin, Aisyah radhiyallahu anha ini pergi ke tetangganya. Untuk apa? Untuk meminta minyak agar lampu petromaknya itu bisa nyala, Pak. Saking tidak adanya harta yang tersisa di rumah Rasulullah SAW. Ini kadang saya mikir, Pak, ya, Masya Allah, harta kita ini kalau meninggal, Pak, luar biasa. Kita tinggalkan untuk siapa? Untuk anak kita, untuk saudara kita. Ya, tidak sedikit harta yang kita tinggalkan itu menjadi fitnah untuk mereka. Tidak sedikit anak-anak yang bertengkar karena memperebutkan harta. Tentunya kenapa? Karena mereka tidak ada pegangan agama, tidak ada pegangan ilmu agama. Ini Rasulullah, Pak, semua hartanya beliau sedekahkan. Sampai di malam harinya tidak ada minyak yang tersisa di rumah beliau. Aisyah pinjam ke rumah tetangganya untuk menyalakan lampu, ya, lampu templok yang ada di rumah Rasulullah SAW. Bahkan terakhir, ya, fakanat dir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Beliau punya hutang gadai kepada seorang Yahudi, yaitu baju besinya, baju perangnya beliau gadaikan ke seorang Yahudi. Untuk apa? Salasina sa'an min syair. 30 sok gandum. 30 sok gandum ini bukan untuk apa-apa, Pak, tapi untuk makan istrinya. Jadi istri yang 9 itu, Pak, jangan dikira Rasulullah banyak harta. Beliau gadaikan baju besinya untuk makan istrinya. Jadi jangan dikira Rasulullah itu kaya harta, tidak. Rasulullah miskin, bahkan pernah kalau tidak salah sebulan atau 2 bulan Rasulullah tidak terlihat di rumahnya api.
Maksudnya para Rasul tidak masak, tidak ada harta yang tersisa, hanya makan mungkin yang tersedia kurma atau makanan siap saji. Ya, di akhir Rasulullah SAW tadi ya gadainya, baju besinya dia gadaikan kepada orang Yahudi untuk 30 gandum untuk makan istri-istrinya. Inilah Rasulullah tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa harta. Karena itulah yang akan memperlama hisab kita di akhirat kelak. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta. Ya, boleh sekali mengumpulkan harta, asalkan kita gunakan untuk kebaikan. Ini pelajaran penting bagi kita semua, yang mana pada zaman ini harta adalah fitnah terbesar di kalangan kita semua umat manusia. Hari terakhir Pak, yaitu hari Senin. Hari besok berarti, hari Senin besok. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Anas bin Malik pelayannya Rasulullah Pak, pembantunya Rasulullah yang mulai hijrahnya sama Rasulullah sampai beliau wafat setia melayani Rasulullah SAW. Anas bin Malik juga ini adalah salah satu sahabat yang umurnya sampai ratusan tahun, kalau nggak salah 100 lebih umur Anas bin Malik baru meninggal. Anas bin Malik di subuh harinya Pak, sholat subuh seperti ini Pak, tapi hari Senin, seperti hari Senin, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa annal muslimin bainahum fi salatil fajr min yaumil itsnin. Kaum muslimin ketika itu sedang salat fajar, sedang salat subuh. Kita gambarkan sekarang, kita bayangkan kaum muslimin sedang salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar yusalli bihim, imamnya Abu Bakar. Karena tadi Rasul tidak kuat lagi mengimami. Imamnya Abu Bakar, lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasyafa satra hujrati Aisyah radhiyallahu anha fa nadhara ilaihim. Tidak ada yang mengagetkan mereka sedang khusyuk Pak di imamnya Abu Bakar. Tidak ada yang mengagetkan mereka kecuali Rasulullah SAW membuka sitar, membuka hijab rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang mengagetkan para sahabat kecuali itu. Ya, seandainya gempa terjadi, seandainya musibah terjadi, mereka tidak kaget. Kalah semuanya dengan pemandangan yang menakjubkan tersebut. Rasulullah membuka hijab, kemudian Rasulullah memandang para sahabat. Fatabassama yadhhak, fatabassama bidhahkin. Rasulullah tersenyum Pak. Dari jendela tersebut Rasulullah membuka, kemudian Rasulullah memandangi para sahabat tersenyum. Kenapa tersenyum? Rasulullah bangga Pak. Rasulullah bangga bahwasanya dakwah saya ini sukses. Dia bangga bahwasanya murid-muridnya melaksanakan apa yang ia perintahkan. Dia bangga bahwasanya kedudukannya sebagai nabi, umatnya ini melaksanakan apa yang ia perintahkan. Maka Pak, mudah sekali kalau kita ini ingin melihat Rasulullah tersenyum. Bagaimana sholat jamaah? Sholat jamaah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu cara kita membuat Rasulullah SAW tersenyum. Kita nggak bisa lagi paling melihat Rasulullah tersenyum. Udah mati beliau, udah nggak ada. Tapi kalau kita sholat jamaah, kalau kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan, kita sejatinya membuat Rasulullah SAW tersenyum. Para sahabat sederhana sekali Pak. Kebahagiaan mereka melihat Rasulullah membuka hijab, karena sudah lama mereka tidak diimami oleh Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat pun hampir terfitnah dengan pemandangan tersebut. Kata Anas bin Malik, Abu Bakar radhiyallahu anhu hampir saja ingin mundur, tapi Rasulullah SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar untuk melanjutkan salat. Ya. Wahammal muslimun ayaftatinu fi salatihim. Hampir saja para kaum muslimin terfitnah tadi. Terfitnah kenapa? Terfitnah bahwasanya Rasulullah sudah sehat Pak. Mereka kangen diimami oleh Rasulullah SAW. Setelah beberapa hari tidak diimami, Rasulullah membuka hijab. Mereka terfitnah, oh Rasulullah sembuh, Rasulullah ingin kembali mengimami kita. Itulah fitnah yang mereka rasakan ketika melihat wajah Rasulullah SAW. Kemudian fa asyara biyadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Rasulullah hanya memberi isyarat, lanjutkan salat kalian. Rasulullah tidak lagi mampu untuk mengimami para sahabat. Kemudian dakhalal hujrah wa raqa as-satr. Kemudian Rasulullah masuk kamar dan Rasulullah menutup hijab. Itulah pemandangan indah terakhir yang dilihat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Setelah itu tidak ada lagi pemandangan indah yang mereka lihat. Kemudian ketika waktu duha tiba, ketika waktu duha tiba, Rasulullah berpesan, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan jagalah budak-budak kalian. Perhatikan budak-budak kalian. Jagalah salat. Seorang ketika ingin meninggal, kalau berpesan sesuatu, pasti pesan itu amat sangat penting.
Ini Rasulullah mau meninggal, pesan Rasulullah apa? As-shalah, as-shalah. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Itu tandanya bahwasanya bukti salat ini amat sangat penting. Buktinya ini adalah pesan terakhir yang Rasulullah sampaikan ketika hendak meninggal. Dan juga jagalah budak-budak kalian. Budak nggak bisa lagi kita jaga karena kita sudah tidak memiliki budak. Tapi salat sampai kapanpun kita bisa melakukannya, sampai kapanpun kita bisa menjaganya. Waktu ihtidar, tibalah masa detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah SAW tuwfiya fi baiti. Sesungguhnya salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala meninggal di rumahku. Ini Rasulullah meninggal di rumahku. Nikmat yang Aisyah rasakan. Rasulullah meninggal di rumahku, kata Aisyah. Wa fi yaumi, dan di giliranku, hari giliranku. Wa baina sahri wa nahri, dan di antara paha dan pundakku, artinya di pelukanku, di pangkuanku. Itu nikmat Aisyah, nikmat yang Allah berikan kepada Aisyah. Makanya seorang istri, ya ibu-ibu ini nikmat sekali kalau seorang suami meninggal di pangkuannya. Melihat suami mengalami detik-detik sakratul maut di pangkuannya. Ini bukan mendoakan bapak-bapak supaya meninggal lebih dulu daripada istrinya, Pak ya, bukan. Tapi maksudnya adalah betapa indahnya pemandangan tersebut. Ya, betapa indahnya pemandangan tersebut, seorang istri memangku suaminya, kepalanya di pangkuan beliau, mengalami sakratul maut, menyampaikan pesan-pesan terakhir. Ini sungguh indah sekali pengalaman yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian nikmat terakhir adalah wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan air liurku, air liur Aisyah dengan air liur Rasulullah. Saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, masuk ke rumah Rasulullah membawa siwak. Rasulullah melihat itu siwak dan Aisyah paham. Biasanya perempuan lebih paham, Mbak ya, ibu-ibu nih biasanya lebih paham, lebih peka ketimbang laki-laki. Aisyah paham bahwasanya Rasulullah suka siwak. Diambillah. Akhirnya Rasulullah bersiwak, dibantu oleh Aisyah, nggak kuat, ternyata dia keras. Rasulullah nggak sanggup lagi menggigit. Ulayyinuhu la, kata Aisyah, apakah aku lunakkan untukmu wahai Rasulullah? Iya, an asyara bin na'am. Bi na'am. Ya wahai Aisyah. Dia cuma kayak gini aja Rasulullah, nggak kuat lagi bicara. Akhirnya diambil oleh Aisyah, digigit. Setelah digigit, dilunakkan, kemudian disitulah bercampurnya air liur Aisyah dan air liur Rasulullah SAW. Akhirnya dibantu untuk menyiwak mulut Rasulullah SAW. Setelah bersiwak, Rasulullah meminta air. Kemudian Rasulullah cuci tangan, kemudian mencuci muka, ya. Setelah mencuci tangan, mencuci muka, kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innalil mauti sakarat. Ini masih di pangkuan Aisyah, Bu, Mbak. Masih di pangkuan Aisyah. Rasulullah kemudian setelah mencuci tangan, mencuci muka, beliau bersabda, mengangkat tangannya, beliau bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innalil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakarat itu sekarat. Sekarat itu artinya sakit sekali. Ini pemandangan yang Aisyah saksikan ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Itu Rasul Aisyah radhiyallahu anha memandangi Rasulullah, orang yang sudah diampuni dosanya, pemimpin kaum muslimin, orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan surganya tertinggi, mengalami sakaratul maut dengan amat sangat sakit, Pak. Dengan amat sangat sakit. Ini bagaimana kita, Pak ya? Kita dosa tiap hari, dosa apa yang kita lakukan? Ada pasti minimal 1-2 hari itu dosa ada yang kita lakukan. Yang sadar ataupun terbesit. Itu ada, tapi Rasulullah dalam hari-harinya terjaga dari dosa, beliau masih merasa kesakitan dalam menghadapi sakratul maut. Kemudian beliau bersabda, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Kemudian terakhir Rasulullah SAW bersabda, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama orang-orang ya di tempat yang tertinggi, ya, bersama orang-orang yang ar-rafiq itu teman, ala-ala yang memiliki derajat yang tinggi. Dalam riwayat lain dikatakan ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, bersama orang yang kau beri nikmat kepada mereka dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang syuhada yang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh, ya, yaitu jannah firdaus. Ini Rasulullah masih berdoa, tangannya menghadapkan ke atas. Allahumma, yang terakhir beliau bersabda Allahumma fir rafiqil a'la 3 kali. Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Jatuhlah tangan beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Disitulah terakhir Rasulullah SAW meninggal. Beliau meninggal pada hari Senin. Hari Senin ketika waktu duha mulai memanas, ketika matahari mulai meninggi, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijrah, dan umur beliau 63 tahun lebih 4 hari. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Taib. Ini Pak kisah wafatnya Rasulullah SAW. Terakhir mungkin ada beberapa singkat saja keadaan bagaimana Rasulullah ketika setelah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat berkata, Anas bin Malik Pak berkata, ma ra'aitu yauman qattu kana ahsan wala adwa min yaumin dakhala alaina fihi Rasulullah. Tidaklah ada hari yang cerah yang aku rasakan, hari yang bersinar-sinar yang aku rasakan, melainkan ketika harinya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika kita menyambut Rasulullah ke Madinah, ini para sahabat senang sekali Pak ya. Wah, Rasulullah datang, pemimpin kita datang, mereka bangga sekali. Tapi tidak ada hari yang adlam, akbah, tidak ada hari yang buruk, yang gelap, yang kelam, melainkan ketika wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka menguburkan Rasulullah, rasanya hampa sekali dunia ini Pak. Rasanya kita tidak lagi ada imam, kita akan berselisih pendapat satu sama lain, kita akan sholat siapa lagi yang mengimami, tidak ada lagi panutan kita. Ya, Rasulullah SAW meninggal. Kebahagiaan yang mereka rasakan, taklim, jihad bersama Rasulullah sudah tidak ada lagi. Itulah kesedihan yang mereka rasakan sampai Anas bin Malik, sepertinya hidupan ini sudah kelam, gelap semuanya, walaupun ketika itu di pagi hari. Rasulullah SAW baru bisa dikuburkan ketika keesokan harinya, yaitu hari Selasa. Kenapa? Karena para sahabat berselisih pendapat tentang siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah. Sampai akhirnya mereka bersepakat bahwasanya yang menjadi khalifah adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Umar, ketika Rasulullah meninggal Pak, ketika Rasulullah meninggal, Umar maju mengancam semua kaum muslimin. Kata Umar, siapa yang berkata Rasulullah meninggal, siapa yang berkata Rasulullah wafat, la yaqtu'anna aydiya rijalin wa arjulihim yaz'umuna annahu mat. Aku akan memotong tangan dan kaki mereka yang menganggap bahwa Rasulullah mati. Rasulullah tidak mati. Rasulullah hanya pergi sementara menemui Tuhannya, menemui Rabbnya, menemui Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kembali. Sebagaimana Musa meninggalkan Bani Israel menemui Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Kata Umar begitu. Rasulullah belum meninggal, Muhammad belum meninggal. Yang menganggap Muhammad meninggal, saya potong tangannya, saya potong kakinya. Rasulullah SAW hanya pergi sebentar menemui Allah dan akan kembali. Sahabat nggak ada yang berani Pak sama Umar. Semuanya tertunduk, semuanya diam. Umar sendiri keluar. Umar seperti ini bukan tidak percaya, tapi ia tidak ingin saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Umar bukan lagi tidak percaya, tapi mungkin cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti cintanya Umar kepada Rasulullah Pak. Bayangkan jihad sama beliau, sholat sama beliau, jalan-jalan sama beliau, tapi beliau sudah tidak ada. Rasulullah sudah tidak ada. Akhirnya Abu Bakar datang dari tempat yang bernama Sunnah. Abu Bakar ketika itu tidak ada di rumahnya, tapi baru datang dari tempat yang bernama Sunnah. Kemudian Abu Bakar datang, masuk ke rumah Aisyah, masuk ke rumah Rasulullah, membuka Rasulullah SAW. Kemudian beliau mencium Rasulullah SAW. Beliau cium sahabat beliau tersebut, beliau cium teman sejatinya tersebut yang kemana-mana selalu beliau, kekasihnya beliau cium Rasulullah SAW. Kemudian Rasul Abu Bakar keluar. Umar masih keluar. Kata Abu Bakar, Umar ijlis. Kata Abu Bakar memerintahkan Umar duduk. Umar tidak memperdulikan Abu Bakar. Saking cintanya Umar, saking gak terimanya Umar bahwasanya Rasulullah meninggal. Umar duduk. Umar tetap tidak mau. Akhirnya Abu Bakar bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar berkhutbah. Akhirnya para sahabat yang tadinya menghadapi Umar, berdiri depan Umar, mereka pindah ke Abu Bakar. Mereka meninggalkan Umar sendiri. Mereka tidak mempedulikan Umar yang masih berkuar-kuar. Mereka pindah ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, amma ba'du. Setelah tadi bertasyahud, kemudian amma ba'du. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai para sahabat sekalian, sesungguhnya siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, yang menganggap Muhammad sebagai Tuhan, fa innahu qad mat, sungguh dia telah mati sekarang. Dia tidak lagi hidup.
Barang siapa yang menyembah Muhammad fa innahu qad mat, dia telah mati. Dia tidak ada lagi di antara kita. Kemudian faman kana minkum ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya dia hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan mati selamanya. Akhirnya Abu Bakar membawakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul terdahulu. Afa imma ta'u qutilan qalabtu ba'da aqabikum, apakah ketika dia mati, yaitu Muhammad mati, kalian kembali kepada keyakinan kalian yang dahulu, yaitu kembali ke masa jahiliyah? Wa man yanqalib 'ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a, barang siapa yang kembali ke keyakinan yang dulu tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Qala Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Bakar menyampaikan ayat ini, para sahabat seakan-akan baru mendengar ayat ini. Mereka merasakan bahwasanya ayat ini tidak ada di Al-Quran. Kenapa? Karena saking tidak fokusnya mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal. Padahal ayat ini ada di antara mereka. Mereka hafal ayat itu, tapi mereka terkecoh semuanya. Karena apa? Karena matinya Rasulullah SAW. Akhirnya Umar pun yang tadi keluar ketika mendengar ayat ini, Umar lemas, Umar terjatuh di tanah, kemudian Umar menangis. Umar sadar bahwasanya memang Rasulullah SAW sudah tiada. Akhirnya disitulah mulai para sahabat yang menguburi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun disadari oleh para sahabat bahwasanya beliau memang sudah tiada lagi di hadapan mereka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana